Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok M, mata kuliah Manajemen dan Inovasi Pelayanan Publik kelas A yang beranggotakan Intania Nugraha, Nudia Nurmadina Utami, Galuh Oktavia, dan Lutfia Anggriani Syifa Kusmawati ingin sedikit menjelaskan tentang potret pelayanan publik di Indonesia. Yuk, langsung kita simak penjelasannya. Pelayanan publik menjadi salah satu penilaian kualitas administrasi pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Hal ini menjadi sorotan yang menarik untuk dibahas, apalagi akan berakibat pada permasalahan dalam pelayanan. Unsur yang mendapatkan pelayanan publik atau dilayani adalah unsur publik, yaitu masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan publik, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pembahasan. A. Lembaga-lembaga yang sering dikeluhkan dalam pelayanan publik yaitu 1. Lembaga pendidikan, 2. Lembaga kesehatan, 3. Pemerintahan daerah dan desa, 4. Perusahaan daerah air minum atau PDAM, 5. Bank Tabungan Negara atau BTN, 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil, 7. Kepolisian, 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP di Jawa Tengah, dan yang ke-9 adalah kepegawaian. B. Alasan lembaga tersebut masih berpredikat kurang baik dalam pelayanan publik. Contoh lembaga yang berpredikat kurang baik yaitu: yang pertama, lembaga pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya pungli, pelanggaran prosedur, dan maladministrasi. Yang kedua, lembaga PDAM dikarenakan adanya penurunan kualitas air dan penetapan tarif minimal air. Yang ketiga, ada Bank BTN dikarenakan pelayanan kredit kepemilikan rumah yang tidak ramah dan administrasi yang berbelit-belit. Yang keempat, ada pemerintah desa dan pemerintah daerah dikarenakan adanya penundaan berlarut dan maladministrasi. Yang kelima, lembaga DPM PTSP dikarenakan proses administrasi yang berbelit-belit, sistem pelayanan online yang macet, dan adanya penyalahgunaan jabatan. Yang keenam, yakni lembaga kesehatan, dikarenakan masalah gizi buruk yang tidak tertangani dengan baik di Papua, kurangnya komunikasi antar dinas kesehatan dan Kementerian Kesehatan, dan kurang cepatnya pelayanan. Kemudian, apa saja permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pelayanan publik? Di antaranya, yang pertama, instansi tidak memiliki prosedur yang jelas. Artinya, prosedur pelayanan yang panjang sehingga sangat berbelit-belit. Yang kedua, waktu pelayanan tidak efisien dan belum cepat tanggap untuk melayani masyarakat, sehingga hal ini merugikan masyarakat. Ketiga, keterampilan petugas masih rendah dan tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya untuk memberikan pelayanan yang baik. Keempat, sikap petugas tidak ramah. Kelima, instansi belum memiliki sarana prasarana yang layak. Hal ini yang menjadi penyebab berkurangnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Keenam, ketidakjelasan mekanisme komplain dan penyediaan sengketa, serta diperburuk pula dengan ketidakjelasan mekanisme pengaduan ketika mendapatkan pelayanan yang mengecewakan atau di luar standar. Selanjutnya, korban dalam kasus pelayanan publik, diantaranya yang pertama dalam bidang ekonomi. Buruknya pelayanan publik akan berimplikasi pada penurunan investasi yang berakibat terhadap pemutusan hubungan kerja dan tidak terbukanya lapangan kerja. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pengangguran yang semakin meningkat, sehingga akan menimbulkan kerawanan sosial. Yang kedua, dalam bidang politik. Buruknya pelayanan publik berimplikasi terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut teraktualisasi dalam bentuk protes dan demonstrasi yang cenderung tidak sehat. Yang ketiga, dalam bidang sosial budaya. Pelayanan publik yang buruk mengakibatkan terganggunya psikologi masyarakat yang terindikasi dari berkurangnya rasa saling menghargai di kalangan masyarakat, timbulnya rasa saling curiga, hingga menimbulkan ketidakpedulian masyarakat baik terhadap pemerintah maupun terhadap sesama. Selanjutnya, tanggapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Hampir setiap hari ada keluhan dalam masyarakat terhadap berbagai pelayanan yang diberikan oleh aparat penyelenggara atau pelaksana publik. Masyarakat masih merasa tidak puas dengan pelayanan yang mereka terima, mulai dari sulitnya mendapatkan layanan sampai kepada kualitas layanan yang rendah. Masyarakat sudah sering mengajukan keluhan terkait dengan rendahnya pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pelayanan publik, tetapi respon dari pemerintah lamban sehingga membuat masyarakat semakin kecewa. Bahkan, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan jalannya kebijakan publik menjadi rendah. Selanjutnya, alasan buruknya permasalahan dalam pelayanan publik. Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah syarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang bertele-tele, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat.
Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan, dalam hal ini birokrasi, sehingga masyarakat mencari alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu, yaitu dengan memberikan biaya tambahan. Di samping itu, juga tentang cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang sering dilecehkan dalam martabatnya sebagai warga negara. Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karena budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan. Selanjutnya mengenai faktor penyebab buruknya pelayanan publik pada organisasi publik. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia, aparatur kurang kompeten. Sumber daya manusia dari aparatur pelayanan publik merupakan hal utama yang menjadi penyebab buruknya kualitas pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya tingkat pemahaman aparatur mengenai hakikatnya dalam memberikan pelayanan. Seringkali para staf yang menjadi pelayan publik tidak bekerja sesuai bidangnya, serta beberapa pelayan publik juga belum kompeten dan cepat tanggap untuk melayani masyarakat. Yang kedua yaitu tingkat korupsi dan pungli yang masih tinggi. Faktor lain yang menyebabkan pelayanan publik masih buruk dan tidak maksimal adalah maraknya korupsi di kalangan aparat pemerintah, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, namun anggaran tersebut malah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, yaitu pelayanan publik dinilai sangat kaku. Sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi merupakan hal yang memuakkan karena prosesnya yang berbelit dan memakan waktu yang lama. Kaku di sini dalam arti bahwa dalam pelaksanaannya, pelayanan publik ini terlalu terpaku pada aturan yang ada, sehingga masyarakat seringkali cenderung malas untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan birokrasi. Yang selanjutnya, tingkat kepatuhan standar pelayanan. Hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman RI terhadap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan adanya ketimpangan tingkat kepatuhan antara pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran penyelenggara pelayanan publik dalam memenuhi standar pelayanan publik. Yang selanjutnya yaitu ketidakjelasan mekanisme komplain. Kondisi pelayanan publik semakin diperburuk oleh ketidakjelasan mekanisme komplain yang dapat ditempuh masyarakat ketika mendapatkan layanan yang mengecewakan atau di luar standar pelayanan. Ketidakjelasan mengenai komplain tersebut mungkin disebabkan karena mekanisme penerimaan keluhan masyarakat yang belum dibuat secara sistematis. Faktor yang terakhir yaitu fasilitas layanan yang kurang memadai. Buruknya pelayanan publik seringkali disebabkan karena fasilitas yang kurang memadai. Fasilitas pelayanan publik yang kurang memadai seringkali berada pada pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan hal lain yang berhubungan dengan sanitasi untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya, mengenai upaya lembaga publik dalam memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan menetapkan standar pelayanan. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, serta waktu dan biaya pelayanan. Yang kedua, yaitu dengan mengembangkan Standard Operating Procedures atau SOP. Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten, diperlukan adanya SOP. Maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Yang selanjutnya, yaitu dengan mengembangkan survei kepuasan pelanggan. Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survei kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan sistem pengelolaan pengaduan. Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan publik untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu didesain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara dapat efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan. Kesimpulan,
Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa dalam kenyataannya sampai sekarang pelayanan publik secara umum masih kurang baik. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik antara lain dengan menetapkan standar pelayanan, mendesain suatu sistem pengelolaan pengaduan, serta mengembangkan model-model pelayanan publik. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai potret pelayanan publik di Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.